Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Sahrani. Kembali lagi pada tugas video pengantar ekonometrika di pertemuan ke-7. Nah, karena kemarin di video sebelumnya udah ngelakuin asumsi klasik, maka di video kali ini saya akan menginterpretasikan hasilnya. Di mana model regresi linear berganda ini dengan variabel dependennya yaitu pembiayaan syariah atau finance syariah dengan variabel independennya yaitu BI rate, inflasi, nilai tukar, serta produk domestik bruto. Nah, hasil estimasinya ini menggunakan metode ordinary least square atau OLS yang hasilnya itu berarti bentuk modelnya itu finance syariah sama dengan konstantanya ini yang 6,88 ditambah BI rate ditambah inflasi. Karena ini minus nih, berarti jadi dikurang nilai tukar, dikurang PDB, kayak gitu. Nah, kemudian ada R square-nya sebesar 0,549 dan seterusnya itu. Ini menunjukkan bahwa sebesar 54,9% variasi pembiayaan syariah atau finance syariah ini dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen. Sementara sisanya sebesar 45,1% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kemudian ada nilai F statistik ini 17,96468 dengan probabilitasnya ini 0,000 yang berarti dia tuh kurang dari 0,05, mengindikasikan bahwa model regresi ini layak digunakan karena variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan syariah. Nah, terus di sini ada BI rate, dia tuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap finance syariah. Artinya setiap kenaikan BI rate ini akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan syariah. Walaupun secara empiris hal ini dapat disebabkan oleh respon industri keuangan syariah terhadap perubahan suku bunga acuan yang turut mempengaruhi tingkat imbal hasil pembiayaan. Kemudian ada inflasi, dia juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan syariah. Lalu ada nilai tukar, di sini berpengaruh tapi negatif dan signifikan juga. Namun yang PDB ini tidak berpengaruh signifikan terhadap finance syariah. Kemudian untuk uji asumsi klasiknya, pertama ada uji multikolinearitas. Di sini dia tuh menghitungnya dari VIF, Variance Inflation Factor, di mana bisa dilihat diperoleh nilainya itu seluruh variabel berada di bawah 10. BI rate itu 2,02, inflasinya 2,87, terus nilai tukar 1,66 dan PDB-nya 1,41. Dengan demikian, itu dapat disimpulkan bahwa model ini bebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian ada uji autokorelasi. Hasil ujinya itu pakai Bruce-Godfrey LM test, menunjukkan nilai probabilitasnya 0,00. Wow, ini ngalangin ya. Nah, ini dulu. Di sini nilai probabilitasnya 0,0002. Kemudian probabilitas square-nya juga 0,002, yang mana mereka itu kurang dari 0,05, artinya terdapat autokorelasi dalam model regresi. Nah, hal ini tuh mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara residual periode sekarang dan periode sebelumnya. Untuk mengatasi hal ini tuh bisa diperbaiki dengan Newey West atau dengan menambahkan variabel like. Terus ada uji heteroskedastisitas pakai hasil uji ini ya, White test heteroskedastisitas, di mana probabilitas of R square. Nah, ini 0,0028. Itu kan dia kurang dari 0,005 juga. Sehingga disimpulkan bahwa model ini mengalami heteroskedastisitas. Terus buat ngatasinnya itu bisa melakukan transformasi data misalnya dengan logaritma atau menggunakan robust standard error untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih reliable.
Kemudian yang belum itu berarti ini normalitas ya. Bisa dilihat dari histogramnya ini, nilai Berquebera-nya itu 165,8070. Probability-nya 0,000 karena nilai probabilitas TB-nya ini kurang dari 0,05, maka residualnya tidak berdistribusi normal. Artinya, model regresi ini tidak memenuhi asumsi normalitas. Data residual tidak menyebar secara normal. Jadi secara simultan, variabel BI rate tadi, inflasi, nilai tukar, dan PDB itu berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan syariah. Tapi secara parsial, BI rate, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh signifikan. PDB itu nggak berpengaruh signifikan. Dalam model regresi ini telah memenuhi asumsi tidak ada multikolinearitas, tapi masih terdapat autokorelasi dan heteroskedastisitas. Sehingga perlu modelnya ini dilakukan perbaikan lanjutan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila dapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.